Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yaitu Friskananda Purnomo Putri, kelas 5C Akuntansi dengan NIM 2003101111, ingin mempresentasikan hasil saya yaitu persekutuan, pembentukan, dan usahanya. Dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Pengertian persekutuan. Persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Di dalam persekutuan, pemisahan pemilik dan manajemen hampir tidak ada. Namun demikian, penyelenggaraan akuntansi harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh prinsip-prinsip yang lazim. Karakteristik persekutuan. Secara umum, ada 5 yang menjadi karakteristik persekutuan, yaitu A. Berusaha bersama-sama atau mutual agency. Yang kedua, atau B. Jangka waktu terbatas atau limited. Yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability. Yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan, yaitu ownership of an interest in a partnership. Yang kelima ialah pengembalian bagian keuntungan persekutuan. Bentuk-bentuk persekutuan. Persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam A. Persekutuan perdagangan adalah persekutuan yang usaha pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang dagangan. B. Persekutuan jasa-jasa adalah persekutuan yang bertujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya. Misalnya persekutuan antara akuntan, advokat, dan lain-lain. Selain itu, persekutuan dapat pula dibedakan antara lain yaitu persekutuan umum, persekutuan terbatas, dan joint stock companies. Cara pembentukan persekutuan yaitu yang pertama ialah mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, masing-masing sekutu menyetor modal untuk mendirikan perusahaan baru yang akan dimiliki bersama. Setoran modal tersebut dapat berupa kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud seperti kemampuan lebih yang dimiliki oleh seorang sekutu di atas kemampuan sekutu lainnya. Yang pertama ialah setoran modal berupa kas jika mempunyai kemampuan lebih, metode bonus dan metode goodwill jika seseorang tanpa menyetor modal atau metode bonus atau metode goodwill. Setoran modal berupa aktiva non-kas. Yang kedua ialah mengubah pemilikan perusahaan perseorangan yang sudah ada. Tiga masalah yang timbul dalam hubungannya dengan pembentukan persekutuan ialah penilaian aktiva bersih yang disetor, penentuan modal masing-masing sekutu, dan akuntansi. Perjanjian dalam persekutuan dan penyertaan modal. Dalam persekutuan, tentu harus ada perjanjian sebagai dasar pijakan pembentukan persekutuan tersebut. Pada perjanjian persekutuan berisi tentang nama persekutuan, anggota, tanggal berdiri, sifat serta bidang usaha, dan beberapa hal yang harus ada yaitu besarnya investasi dari masing-masing anggota, hak dan kewajiban anggota, buku-buku catatan dan laporan keuangan, pembagian keuntungan, hal-hal khusus yang menyangkut masalah pembebanan dan penerimaan imbalan jasa tertentu di antara para anggota, selanjutnya penarikan kembali modal yang disetor, asuransi jiwa salah satu anggota, penyelesaian apabila jika perselisihan di antara para anggota, dan lain-lain. Pembentukan dengan menggabungkan perusahaan yang sudah berjalan. Dalam kasus ini ada dua permasalahan yang bisa timbul, yaitu 1. Apabila persekutuan akan melanjutkan pembukuan dari salah satu perusahaan yang sudah ada atau membentuk pembukuan tersendiri. Yang kedua, apakah perubahan atau penilaian tertentu terhadap posisi aktiva, hutang dari masing-masing perusahaan yang akan digabungkan perlu diadakan atau tidak perlu diadakan. Pembagian laba dalam persekutuan. Dalam perjanjian pembentukan persekutuan, biasanya dicantumkan tata cara pembagian laba bagi para anggota sekutu. Tetapi, apabila tata cara ini tidak dapat terjadi dalam perjanjian, maka pembagian laba bisa dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Laba dibagi sama. 2. Dengan perbandingan atas dasar kesepakatan bersama. 3. Dengan perundingan penyertaan modal. 4. Mula-mula ditentukan bunga modal dari masing-masing anggota. Selebihnya dibagi atas dasar perjanjian. Yang kelima, mula-mula diberikan gaji sebagai pemilik dan bonus kepada anggota yang aktif bekerja. Sisanya dibagi atas dasar perjanjian. Yang keenam, mula-mula ditetapkan bunga
modal dari anggota, kemudian gaji untuk anggota-anggota yang dianggap berjasa, sisanya dibagi atas dasar perjanjian. Contoh badan usaha persekutuan yaitu firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan BUMN. Kesimpulan, berdasarkan konsep hukum perwakilan bersama atau mutual agency, pada bentuk usaha persekutuan maka tiap sekutu merupakan agen untuk seluruh kegiatan persekutuan dengan kekuatan untuk mengikat sekutu lainnya melalui tindakannya melalui persekutuan. Implikasi dari perwakilan bersama ini menjadi signifikan bila dihubungkan dengan sifat kewajiban tidak terbatas yang ada pada persekutuan. Masing-masing sekutu bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan dan dalam hal persekutuan tidak mampu membayar mungkin harus menggunakan harta pribadi untuk membayar utang persekutuan yang disetujui sekutu lainnya. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.